Selain kasus pelecehan, Yunita juga kerap kali mengancam suaminya untuk membunuh anaknya jika tidak memenuhi kebutuhan biologisnya. Yunita Sari Anggraini adalah wanita viral asal Jambi yang melakukan hal tidak senonoh terhadap 17 bocah laki-laki. Yunita adalah seorang pemilik rental PS yang ramai dikunjungi anak-anak kecil dan sekarang terkena kasus pelecehan seksual. Namun, di balik ramainya usaha rental PS, terkuat aksi bejatnya yang dilakukan pada anak-anak. Ia kerap kali menyogok anak-anak untuk mengikuti kemauannya, salah satunya dengan menggratiskan bermain PS. Padahal Yunita ini berstatus sebagai seorang istri dan memiliki seorang anak. Yunita sendiri berstatus sebagai seorang ibu muda dan masih berumur 25 tahun. Selain kasus pelecehan, Yunita juga kerap kali mengancam suaminya untuk membunuh anaknya jika tidak memenuhi kebutuhan biologisnya. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual itu terdiri dari laki-laki dan 2 perempuan. Rentang usia mereka dari usia 8 tahun hingga 15 tahun. Kasus ini terjadi pada Selasa Februari tanggal 7 2023. Berikut 9 fakta ibu muda Yunita di Jambi yang melecehkan 17 anak dengan modus rental PS. Yang pertama, korban anak laki-laki dipaksa pegang payudara tersangka. Salah seorang orang tua korban menyatakan bahwa Yunita ini melakukan pelecehan yang berbeda terhadap anak laki-laki dan perempuan. Khusus korban anak laki-laki, mereka diduga dipaksa untuk memegang payudara milik Yunita sebelum mereka itu pergi atau keluar dari rental PS-nya. Yang kedua, korban perempuannya dicekoki film porno dan diminta mengintip Yunita saat berhubungan intim. Tidak hanya korban anak laki-laki, Yunita juga disebut kerap memaksa korban untuk mengintip ketika dia berhubungan dengan suaminya. Dan juga anak-anak perempuan itu dipaksa untuk menonton film dewasa. Selanjutnya anak-anak itu dipaksa untuk mengintip saat berhubungan badan dengan suaminya. Dan suaminya itu nggak tahu kalau si Yunita ini meminta anak-anak untuk mengintip karena anak-anak perempuan itu ditaruh di luar jendela. Yang ketiga, modus rental PS. Usaha rental itulah yang diduga dimanfaatkan untuk mencari mangsa dari hasratnya yang tidak wajar. Yunita ini akan melakukan aksi tidak wajarnya ketika para korban sedang asik bermain PS. Wanita muda itu bahkan disebut menutup rumahnya dan memaksa para korban menuruti hasratnya. Dia memaksa anak-anak itu kalau mau keluar harus pegang payudaranya dulu. Yang keempat, ibu muda Yunita ini mengaku justru dirinya diperkosa. Yunita sendiri ternyata membuat laporan ke Polres Jambi. Dalam laporannya, Yunita mengaku menjadi korban pemerkosaan itu. Laporan itu dilayangkan Yunita pada hari Jumat tanggal 3 bulan Februari 2023 lalu. Ia juga bertepatan dengan laporan belasan anak yang menjadi korban ke Polda Jambi. Nah, dalam laporannya itu Yunita mengaku diperkosa oleh 8 anak. Pengakuan Yunita ini, ia menjadi korban pemerkosaan di rumahnya sendiri dan rumah tersebut juga menjadi TKP laporan 17 anak yang mengaku dilecehkan oleh Yunita ini. Yang kelima, Yunita ini ditetapkan sebagai tersangka pelecehan dan kemudian ditahan. Polda Jambi yang menerima laporan orang tua korban memproses kasus ini. Nah, Yunita kemudian ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual 17 anak. Nah, Yunita ini awalnya dipanggil sebagai saksi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Yang keenam, para korban ibu muda rental PS trauma. Nah, para korban Yunita disebut mengalami trauma akibat pelecehan itu. Para korban kini diberi pendampingan psikologis dan perlindungan perempuan dan anak di Kota Jambi. Yang ketujuh, sosok ibu muda rental PS di mata tetangga. Sejumlah tetangga juga turut menyinggung loh soal Yunita ini. Katanya Yunita tidak seperti ibu-ibu lain yang rajin bersosialisasi, tidak pernah keluar rumah, tidak seperti ibu-ibu lainnya. Kalau ibu-ibu lain biasanya kan kumpul, duduk-duduk di depan rumah. Nah, Yunita ini jarang dan tersangka ini kebanyakan berada di rumah karena mengurus usaha rental PlayStation dan menjual makanan. Nah, hal itu sama warga ya udah mungkin karena sibuk ngurus usaha rentalnya dan juga jualan sehingga dia nggak sempat untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, polisi terus mendalami kasus ibu muda Yunita yang melecehkan 17 anak ini. Penyidik pun akan meminta agar kejiwaan pelaku diperiksa. Nah, pemeriksaan ini akan dilakukan di Rumah Sakit Jiwa di Jambi.
Dan yang kesembilan, Yunita ini ternyata mantan pemandu karaoke. Terungkap pula Yunita ini dulunya pernah bekerja sebagai pemandu karaoke atau LC. Hal ini diungkapkan oleh ketua RT-nya setempat. Nah, katanya Yunita ini pernah jadi pemandu karaoke dan dilakukan sebelum dirinya menikah dan tinggal di kawasan tersebut. Nah, Yunita sendiri tinggal di kawasan tersebut bersama dengan suami dan anaknya yang udah berumur 2 tahun. Namun selama 2 tahun terakhir ini Yunita udah nggak melakukan pekerjaan sebagai LC atau pemandu karaoke